Darren langsung berdiri, lalu mendekati Hani dan menarik lengannya untuk menjauh dari orang-orang. Sedikit kasar, Darren menyeret tangan Hani hingga ia mengadu kesakitan. "Lepas mas, sakit," tutur Hani sambil mengepaskan tangannya kasar agar dilepaskan oleh Darren. "Dari mana saja kamu? Sampai acara pemakaman papa selesai baru datang. Apa kamu tidak bisa bersimpatik sedikit saja pada keluargaku di saat seperti ini? Papaku meninggal, Han. Dia ayah mertuamu. Tak bisakah kau menghargainya sedikit di waktu terakhirnya?" Darren mencengkram kedua bahu Hani cukup kuat sambil menatapnya tajam. Aku telat buka pesan darimu, mas. Makanya aku telat datang," elak Hani dengan mimik wajah yang ketakutan. "Bohong. Aku tahu kamu langsung membaca pesan itu. Bahkan saat aku mengirim pesan, kamu sedang online." Darren menghempas tangannya dari tubuh Hani. "Sudahlah, ngapain kamu di sini? Pemakamannya sudah selesai. Lagi pula, aku akan segera menceraikanmu. Aku sudah muak dengan semua ini. Ini benar-benar keterlaluan, dan aku tidak bisa mentolerir," lanjut Darren tegas. "Mas," Hani mencekal lengan Darren yang hendak pergi meninggalkannya. "Maaf, aku benar-benar telat membaca pesanmu." "Stop, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Dan ya, jangan bikin keributan di sini. Semua orang sedang berduka." Darren mengangkat tangannya, memberi tanda bahwa ia ingin Hani berhenti di tempatnya. Darren pun segera berlalu meninggalkan Hani, yang kembali duduk di samping Jarana dan bergabung dengan yang lainnya. Melihat mimik wajah Darren yang nampak masih menahan amarah, Jarana pun memegang tangan Darren, lalu mengusap-ngusapnya perlahan. Jarana tahu persis Darren sedang hancur-hancurnya, karena Jarana pun pernah berada di posisi yang sama, kehilangan orang-orang yang begitu berjasa dan dicintai dalam hidupnya. Di saat seperti itu, tak ingin apapun lagi selain ketenangan. "Mas, lihat keadaan Mama di dalam," tita Jarana pada Darren. Jarana merasa khawatir pada Sarah yang tak kunjung keluar kamar. Darren mengangguk, lalu bangkit dari duduknya. Ia membuka perlahan pintu kamar Sarah, lalu melongakkan kepalanya. Terlihat Sarah sedang meringkuk di atas ranjang dengan mendekap erat baju koko Aji. Hati Darren mencolos. Sakit bagai teriris-iris. Mamanya kini begitu terluka dan hancur. Darren melangkah pelan menuju ranjang, lalu berdiri tepat di sampingnya, mengamati wajah Sarah teramat-lamat yang masih menyimpan duka begitu hebat. Bahkan kedua pipinya masih basah oleh jejak air mata. Darren hanya berani memandanginya, tak berani untuk menyentuhnya. Takut sang ibu terganggu dan justru terbangun. Jika matanya kembali terbuka, maka air mata yang hanya akan menghiasinya. Darren pun memutuskan berbalik dan keluar dari kamar Sarah, membiarkan ibunya itu merasakan ketenangan meskipun hanya sebatas sedang terlelap. "Bagaimana kondisi Mama?" tanya Diana saat Darren kembali duduk di antara mereka. "Mama lagi tidur, biarin dia istirahat," jawab Darren. Ia duduk lalu memijit keningnya yang berdenyut nyeri. Kurang tidur semalaman
dan kesedihan luar biasa yang menderah, membuat kepalanya sakit hingga terasa mau pecah. Lebih baik kamu juga istirahat, Mas. Pasti semalaman kurang tidur, kata Jarana pada Daren. Jarana menatap suaminya itu dengan mata sendu. Benar kata Mbak Zara, Kak. Istirahatlah sebentar saja. Diana membenarkan perkataan kakak iparnya. Daren mengangguk pelan, lalu bangkit dan berjalan gontai menuju kamarnya. Jarana pun ikut mengikuti dari belakang. Daren langsung terlentang di atas ranjang, menatap langit-langit kamarnya dengan pandangan mengabur. Ia menghela nafas berkali-kali untuk menghalau rasa sesak yang tak kunjung enyah dari dalam dadanya. Bahkan semakin lama, semakin merangsak dan menggunung tinggi hingga ia merasa susah sekedar untuk bernafas. Bayangan kebersamaannya dengan Aji terus berkeliaran di pelupuk mata. Kebersamaan sejak ia masih begitu kecil hingga kini sudah mempunyai anak. Perlahan, Jarana naik ke atas ranjang, lalu duduk bersandar di kepala ranjang. Tangannya memang memegang pundak Daren hingga laki-laki itu mendongak. Sini. Jarana menepuk kedua kakinya yang sengaja ia selonjorkan. Daren pun beringsut menyimpan kepalanya di pangkuan Jarana. Perlahan tangan Jarana terulur untuk mengusap-ngusap rambut Daren. Mendapat perlakuan selembut itu, hati Daren menghangat. Ia mendapatkan sedikit ketenangan, hingga tak lama kemudian ia berhasil memejamkan matanya, yang dari semalam terasa sangat sulit untuk terpejam. Diana yang tak kalah hancurnya pun terus ditenangkan oleh Ipan. Suaminya itu tak pernah beranjak sedikit pun dari sisi sang istri. Sabar ya sayang, kamu harus kuat, tutur Ipan sambil membelai kepala Diana yang bersandar di pundaknya. Kenapa Papa pergi secepat ini, Mas? Bahkan kita belum sempat memberi Papa seorang cucu. Lanjut Diana dengan mata berkaca-kaca yang kembali pecah. Semuanya sudah takdir, sayang. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, meski sedetik pun. Ikhlaskan kepergian Papa. Sekarang yang terpenting, kita jaga Mama agar ia tidak terpuruk dan merasa seorang diri. Kita harus berusaha menghiburnya. Kita harus menyemangatinya, walau kita ikut-ikutan terpuruk. Siapa yang akan menguatkan Mama? Tutur Ipan membuat Diana terkesiap. Memang benar apa yang dikatakan suaminya itu. Diana memang hancur, tapi Sarahlah yang paling hancur dalam situasi ini. Malam ini, Daren dan Diana menginap di rumah Sarah. Kedua kakak beradik itu tak ingin meninggalkan ibunya di saat sedang hancur dan terpuruk. Setelah cukup lama azan maghrib berkumandang, Diana masuk ke dalam kamar Sarah. Ia mendapati ibunya itu masih duduk terpukur di atas sajadahnya. Diana pun mendekat dan duduk persis di samping ibunya. Biasanya, papamu selalu ada di sini, menjadi imam Mama, memanjatkan doa bersama-sama. Tapi sekarang, dia sudah tak ada. Sarah menepuk lantai kosong di depannya. Tempat biasanya sajadah Aji tergelar. Tubuh Sarah kembali terguncang. Ia menangis terseduh dengan menutup wajahnya dengan kain putih yang masih dikenakannya. Hingga mukena itu pun menjadi basah oleh air mata. Sabar ya, Ma. Mama harus kuat. Diana akan selalu ada buat Mama. Diana janji
akan selalu menemani Mama. Kita lewati ini sama-sama. Diana memeluk tubuh Sarah dari samping. Mereka berdua larut dalam tangisan yang memilukan. Cukup lama hingga keduanya merasa sedikit lega. Diana dan Sarah pun melepaskan pelukan satu sama lain. Diana mengusap jejak air mata di pipinya. Begitupun dengan Sarah. Mama makan dulu ya, biar Diana bawain ke sini. Dari pagi Mama belum makan apa-apa, bujuk Diana. Sarah menggeleng pelan. Mama gak lapar. Mama harus maksain, sedikit saja, Ma. Nanti Mama sakit. Kalau Mama sampai kenapa-kenapa, Diana dan Kak Darin gimana? Kami gak punya siapa-siapa lagi selain Mama. Papa sudah pergi. Kami gak ada ingin kehilangan Mama juga, tutur Diana sendu. Sarah pun mendengar, menatap wajah cantik putrinya yang parasnya bahkan sangat mirip dengan dirinya. Sarah sadar anak-anaknya kini pun tak ubahnya hancur seperti dirinya. Apalagi Diana yang dari kecil begitu dimanjakan oleh Aji. Anak perempuannya itu pun remuk redam, kehilangan lelaki yang menjadi cinta pertamanya. Mama makan di ruang makan saja, tutur Sarah membuat Diana berbinar mendengarnya. Diana pun bangkit dan membantu ibunya itu bangun dari duduknya. Setelah melepas mukenanya, Sarah pun ikut Diana berjalan menuju meja makan. Di meja makan sudah ada Daren, Jarana, dan Ipan yang sudah berkumpul menunggu kedatangan Sarah. Sarah menatap sebentar kursi yang terbiasa diduduki oleh Aji. Lagi-lagi rasa sesak memenuhi dadanya. Sarah pun menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Lalu ia pun duduk bergabung dengan anak menantunya. Biar Jara ambilkan, Mah. Jarana buru-buru bangkit dan menyendok nasi ke dalam piring. Lalu Jarana letakkan tepat di hadapan Sarah. Untuk sesaat, Sarah hanya memandanginya. Rasa sakitnya berhasil menghempaskan rasa lapar sejauh mungkin. Namun melihat wajah anak menantu yang ada di hadapannya, Sarah mendapat sedikit ketakutan. Apalagi melihat perut Jarana yang mulai melonjol, mengandung cucu yang begitu diidamkannya. Perlahan, Sarah menyendok nasi dan memakannya. Meski tenggorokannya terasa tercekat, ia tetap berusaha untuk menelannya. Ia harus selalu ada untuk anak-anaknya yang kini kehilangan sosok panutan dalam keluarga. Melihat Sarah yang mau makan, Daren dan Diana pun merasa senang. Mereka lega, berharap Sarah akan segera move on, meski mungkin butuh waktu yang lama. Karena kini hanya Sarah lah yang mereka punya sebagai orang tua. Malam ini, Hani menikmati makan malamnya seorang diri. Perkataan Daren tadi siang terus berniang-niang di telinganya. Hani tak pernah ingin kehilangan Daren, meski Hani tahu bahwa kini perekonomian sedang terpuruk. Hani memang mencintai Daren bukan hanya karena hartanya. Mengingat kelakuan Daren siang tadi, Hani kesal. Ia menjatuhkan sendoknya begitu saja hingga menimbulkan suara berdeting yang cukup nyaring. Mbok Darmi yang sedang berada di belakang pun sampai terperanjat kaget. Astagfirullah, lirik Mbok Darmi sambil mengusap dadanya pelan. Bukannya ikut berduka di rumah suami, ini malah marah-marah gak jelas di sini, brutu Mbok Darmi pelan. Hani yang tak menghabiskan makanannya, yang masih tersisa cukup banyak. Selera makannya hilang karena rasa kesal yang menggerogoti dadanya.
Ia pun bangkit dari kursi tempat duduknya, lalu berjalan menuju kamarnya. Ia bahkan tak mempedulikan celoteh Kalista yang terdengar begitu menggemaskan. Masuk ke dalam kamarnya, Hani menutup pintu sedikit kencang hingga Astri kini terperanjat kaget. Hani langsung duduk secara kasar di kursi di depan meja rias. Ia menatap wajahnya yang nampak begitu sempurna di pantulan cermin. Sayangnya, paras cantik paripurna yang dimiliki Hani tak kunjung mampu meluluhkan hati Daren yang terlanjur berpaling pada Jarana. Pokoknya, aku harus segera menyingkirkan Jarana dari dunia ini. Akan kubuat Jarana menyusul ayah mertuanya. Bodoh amat tentang ancaman Bian tempo hari. Aku yakin Bian cuma menggeretak. Hani berkata pelan sambil menatap tajam pantulan cermin dirinya sendiri di depan cermin. Setelah Aji meninggal, keluarga Daren benar-benar kehilangan pegangan. Mereka kehilangan sosok yang paling berkarisma dan pekerja keras. Bahkan, kini Daren kebingungan untuk meneruskan perjuangan perusahaan atau membiarkannya hancur. Semangat Daren untuk membangkitkan lagi perusahaan hilang sudah, terbawa jasad Aji yang terkubur bumi. Bahkan setelah Aji meninggal, Daren belum lagi menginjakkan kakinya di perusahaan. Hanya Ipan yang masih giat bekerja setiap pagi. Ipan hanya tidak masuk selama 2 hari saja, saat keluarga benar-benar sedang berduka. Begitupun dengan Diana. Sudah hampir seminggu ini dia belum pernah datang ke butiknya. Diana masih berkabung dengan dukanya yang dalam dan sedang berusaha untuk selalu menemani sang ibu dan berusaha untuk mengembalikan senyum manis ibunya yang hilang terbawa kepergian sang suami. Diana rela tak pernah kemanapun demi selalu ada di sisi Sarah yang belum mampu bangkit dari duka dan nestapanya. Melihat keluarganya mulai hancur pelan-pelan, Jarana tak tinggal diam. Sudah 3 hari ini Jarana berangkat ke butik untuk mengurusi semuanya. Dia pacu semangatnya untuk lebih maju agar bisa membangkitkan semangat para karyawannya juga. Masa depan mereka masih panjang, apalagi kini Jarana sedang mengandung dan akan segera melahirkan dalam waktu kurang lebih 4 bulan lagi. Mbak, ada orderan lagi dari luar kota yang lumayan banyak. Ini minta dikirimnya secepatnya, tutur Nina saat mereka merekap orderan online. Pesanan orang itu sering banget order dalam jumlah banyak. Buat apa ya? Tanya Jarana penasaran. Kalau nggak salah dia punya semacam toko juga. Jadi baju dari sini dijual juga di tokonya. Jawab Yani yang memang sering melayani para pembeli online itu. Dari mana sih kotanya? Tanya Jarana penasaran. Dari kota Purwokerto, Mbak. Nggak terlalu jauh kok, jawab Yani. Kalau misal kita datangin alamat itu gimana? Kita ajukan kerjasama, gitu maksudnya. Kita yang suplai barangnya. Daripada kita buka toko lagi kan perlu modal yang banyak, usul Jarana. Ide yang bagus Mbak, tapi aku nggak paham sih. Diskusinya kan lagi sama Mbak Diana, jawab Yani cengengesan. Iya, nanti aku coba bicarakan dengan Diana, jawab Jarana. Yani mengangguk sembari mencuri pandang sendu ke arah Jarana, prihatin dengan ujian hebat yang menghampiri keluarga bosnya itu. Bahkan kini kegigihan Jarana seolah ia sendiri lupakan kelelahan yang mendera tubuhnya. Ia begitu nampak kuat dan tegar untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sore hari,
Jarana baru pulang dijemput Daren. Setelah Jarana meleponnya, Daren sesekali melirik ke arah wanita yang duduk di jok sebelahnya itu. Daren kagum dengan kegigihan Jarana, tapi juga sekaligus malu karena ia sendiri justru malah terpuruk. Ia membiarkan wanitanya berjuang begitu keras sementara ia justru ingin menyerah. Perlahan tangan Daren meraih tangan Jarana yang ada dalam pangkuannya sendiri. Ia menggenggam tangan itu erat, kemudian menciumnya. Jarana pun menoleh sambil tersenyum. "Maafkan Mas ya sayang, Mas malah membiarkanmu kelelahan seperti ini," tutur Daren dengan raut wajah bersalah. "Enggak Mas, enggak apa-apa. Jara tahu Mas sedang berduka. Jara pernah ada di sisi Mas, dan Jara tahu rasanya. Tak mudah kembali bangkit setelah ditinggalkan oleh orang yang begitu berjasa dalam hidup kita. Bahkan setelah sekian lama pun, Jarana masih sering menangis apabila teringat pada mereka. Apabila kerinduan mereka, dan bagi Jara, merindukan orang yang sudah tiada itu merupakan kerinduan yang tak kunjung selesai. Rindu yang sulit terobati, rindu yang sulit diungkapkan, dan rindu yang sulit diuluapkan. Karena ingin berjumpa dalam mimpi saja, hal itu terasa sangat sulit, tak pernah terjamah atau terjangkau. Jarana bertutur panjang lebar. Ia memandang suaminya dengan sendu, mencoba berusaha merasakan duka sang suami, dan mencoba untuk berbagi beban luka dengannya. "Terima kasih sayang. Kalau nggak ada kamu yang mengertiin seperti ini sekarang ini, entah sudah seperti apa hidupku sekarang. Entah sudah sehancur apa dan seremuk apa. Mungkin saking remuknya sudah tak terbentuk lagi," timpal Daren. Tangannya masih menggenggam erat tangan Jarana. "Sama-sama sayang, kita saling menguatkan ya." Jarana tersenyum semanis mungkin. Daren menoleh sekilas dan membalas senyuman Jarana. Wajah teduh isinya itu selalu berhasil menenangkan hati Daren yang sedang dirundung resah dan gelisah. Melihat semangat Jarana yang membara, semangat Daren pun bangkit kembali. Apalagi menatap perut Jarana yang semakin hari semakin menonjol. Semangat Daren seolah mendapat suntikan yang luar biasa dahsyat. "Pokoknya, aku janji, mulai besok aku akan kembali lagi ke kantor, menata lagi apa yang bisa ditata, memperbaiki lagi apa yang bisa diperbaiki. Jika pada akhirnya sudah benar-benar final dan disegel, maka tugasku hanya satu, pasrah." Daren berbicara dalam hatinya. Setelah seminggu kepergian Aji, meski Sarah masih begitu terpuruk, tapi dia sudah berusaha untuk ikhlas menerima takdir yang menimpa dirinya dan keluarganya. Sarah lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar seorang diri, terpekur di atas sajadahnya dengan doa-doanya. Ia meminta kekuatan dan keikhlasan. Sarah pun menjadi lebih mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, mempersiapkan diri jika suatu saat giliran dia yang dipanggil untuk menyusul sang suami. "Sayang, sebaiknya kamu kembali lagi ke rumah. Kasihan Kalista, di sana pasti rindu sama kalian," titah Sarah pada Jarana dan Daren. Sudah seminggu ini, Daren dan Jarana memang menginap di rumah Sarah tanpa membawa Kalista. Apalagi alasannya kalau bukan tak mendapatkan izin dari Hani sebagai ibunya. Daren dan Jarana pun hanya sesekali pulang dan menemui Kalista. "Tapi Ma, Jara gak tega ninggalin Mama," jawab Jarana tulus. "Gak apa-apa, Mama sudah lebih baik kok. Insya Allah Mama sudah ikhlas. Lagi pula ada Diana yang nemenin Mama di sini."
timpal Sarah sambil melirik Diana. Benar kata Mama, Mbak. Diana akan di sini terus kok, nemenin Mama. Nggak apa-apa kan, Mas? Diana menoleh ke arah Ipan, meminta persetujuan. Tentu saja dong, sayang. Kita memang harus nemenin Mama dalam situasi seperti ini. Apalagi kamu anak perempuan. Makasih ya, Mas. Timpal Diana pada Ipan. Nanti Mbak mau bicara ya soal butik, tutur Jarana pada Diana. Oke Mbak, maaf ya, udah seminggu ini Diana gak bantuin Mbak ngurusin butik, jawab Diana. Gak apa-apa nanti ngobrolnya sambil lihat TV aja, sahut Jarana. Diana pun mengangguk. Mereka akhirnya kembali hening karena menikmati makan malamnya masing-masing. Setelah makan malam selesai, mereka berkumpul di ruang TV. Sarah biasanya langsung masuk ke dalam kamar, tapi kali ini dia pun memilih ikut berkumpul dengan anak menantunya. Menikmati kebersamaan yang entah berapa lama lagi. Sarah kini menyadari jangan terlalu mengabaikan kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Karena kita tak pernah tahu kapan takdir akan memisahkan. Jika bukan kita yang pergi lebih dulu, bisa jadi orang yang kita cintai pergi lebih dulu. Oleh karena itu, manfaatkan waktu terbaik kalian bersama mereka, orang-orang yang menyayangimu dan kamu sayangi. Sini duduknya deketan sama Mbak. Jarana menepuk karpet kosong di sebelahnya. Diana pun langsung pindah dari sisi Ipan ke dekat Jarana. Mbak mau minta pendapat kamu, tutur Jarana pada Diana. Jarana pun menceritakan tentang rencananya untuk menjalin kerjasama dengan pihak yang sering memesan baju dengan jumlah lumayan banyak di toko online-nya. Daripada kita buka cabang dalam keadaan seperti ini kan, perlu modal dan hal lainnya. Lebih baik kita ngadain kerjasama saja dulu dengan pihak yang mau ikut memasarkan baju-baju produk kita, lanjut Jarana setelah selesai bercerita. Diana setuju banget kak, kalau perlu Diana yang akan datangin orangnya langsung, ucapnya antusias. Besok kita produksi dulu, mungkin dalam waktu 2 hari ke depan baru selesai orderannya. Kalau sudah selesai, baru anterin. Biasanya kita kirim lewat ekspedisi, tapi nanti dikirim langsung saja ya. Sambil urusin dokumen kerjasama dan perjanjian. Timpal Jarana. Iya Mbak, besok ya. Diana juga mulai masuk butik lagi kok. Kita urusin bareng-bareng ya. Diana senyum sambil menatap Jarana. Sarah yang melihat semangat begitu besar dari anak dan menantunya dalam mengelola butik miliknya, merasa bangga dan bahagia, apalagi melihat kebersamaan dan kekompakan Diana dan Jarana. Hingga tanpa sadar, Sarah pun menyunggingkan senyum di bibirnya. Mama senang lihat kebersamaan kalian. Semoga kalian selalu saling menyayangi sampai kapanpun, saling jaga dan saling dukung, tutur Sarah dengan mata menghangat. Amin, jawab Diana dan Jarana kompak. Besoknya, suasana rumah sudah tak sesendu sebelumnya. Tawa dan ceria mulai kembali terdengar di rumah besar dan megah itu. Pagi-pagi semua orang sudah disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Diana dan Sarah beberes rumah, Jarana memasak bersama Biasi. Sedangkan para lelaki bertugas menyiram tanaman dan membersihkan halaman depan, sekaligus belakang dari daun-daun kering.
kekompakan yang sangat bagus dalam sebuah keluarga. Setelah menu sarapan selesai, barulah semuanya berkumpul di ruang makan untuk menikmati sarapan bersama-sama. Beneran, Mah? Gak apa-apa, Daren dan Jarana nanti malam gak nginep lagi? Tanya Daren pada Sarah saat mereka menikmati sarapan. Beneran kok sayang, sekarang waktunya kita melanjutkan hidup. Memang berat, tapi waktu harus terus berjalan. Kita kembali ke aktivitas seperti biasa. Jangan terlalu larut dalam duka. Mama juga sedang berusaha menata hati untuk belajar apa itu ikhlas. Untuk bisa menerima takdir, qada dan qadar Allah yang merupakan rukun iman. Sekarang, Papa sudah tenang di alam sana. Giliran kita yang melanjutkan perjuangannya. Giliran kita yang meneruskan amanatnya. Semoga apa yang Papa ajarkan pada kalian menjadi amal jariah untuknya. Dan ya, jangan lupa doakan selalu Papa kalian. Karena salah satu amalan yang sampai pada orang yang sudah meninggal, yaitu doa anak yang soleh. Sarah menasihati anak dan menantunya dengan lembut. Mereka semua pun menyimak dengan sesama, kemudian mengangguk bersamaan. Setelah selesai sarapan, kini giliran mereka bekerja di tempatnya masing-masing. Daren dan Ipan ke perusahaan, sementara Diana dan Jarana ke butik. Tinggal Sarah kembali sendiri di rumah dengan segala kesepiannya. Dengan segala kenangan bersama Aji yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Sampai di kantor, hati Daren kembali meringis pilu. Ia menatap bangunan yang menjulang tinggi di hadapannya. Perjuangan sang ayah membangunnya dulu pasti penuh pekerja keras dan tak mudah. Daren pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung itu dengan hati yang patah berserakan. Kaki Daren terhenti tepat di depan ruangan Aji. Setelah menghelakan nafas panjang dan mengusir kesesakan yang tiba-tiba menyeruak di dada, Daren pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan itu. Daren mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Bayangan Aji yang selalu berdiri dengan gagah di ruangan itu terus berkeliruban di pikiran Daren. Dan kali ini mata Daren tertuju tepat pada kursi kebesaran Aji yang selalu didudukinya. Daren pun berjalan pelan menuju kursi itu, lalu berhenti tepat di sisinya. Perlahan tangan Daren memegang kursi itu dengan hati yang remuk redam. Ia cengkram kursi hitam itu dengan kuat untuk menyalurkan rasa sakit yang begitu menusuk-nusuk dadanya. Mata Daren pun kini tertuju pada sebuah bingkai foto yang ada di atas meja. Bingkai itu berisi foto Aji bersama Daren, Jarana, Diana, dan Ipan. Daren pun mengambil foto itu, kemudian mengusapnya dengan lembut. Matanya berembun melihat betapa gagahnya Aji dalam foto itu. Melihat jam dinding yang terus berdetak, Daren pun segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Aji dengan membawa bingkai foto di tangannya. Sampai di dalam ruangannya, Daren meletakkan foto itu di meja kerjanya sebagai penyemangat untuknya agar lebih giat, sebagai cambuk untuknya agar terus memperjuangkan perusahaan itu sampai titik darah penghabisan. Sore itu, Jarana pulang kembali ke rumahnya. Ia begitu bahagia bertemu dengan Kalista yang selama ini begitu dirindukannya. Begitupun dengan Kalista yang nampak juga merindukan Jarana. Bahkan Kalista tidak mau lepas sama sekali pada Jarana. Ia ingin terus berada di pangkuan Jarana. Anak cantik, kangen ya sama bunda?
Bunda juga kangen banget sama Lista. Bunda janji gak akan ninggalin Lista lama-lama lagi. Bunda akan selalu jagain Lista. Jarana terus bertutur sambil menciumi anak madunya itu. Menjelang maghrib, Daren sampai di rumahnya. Ia disambut dengan Jarana dan Kalista di teras rumah dengan senyuman. Assalamualaikum, sapa Daren saat sampai di hadapan anak dan istrinya itu. Waalaikumsalam, Jarana menjawab sambil mencium punggung tangan Daren. Masya Allah, bidadari-bidadarinya ayah yang cantik dan soleha. Ayah kangen banget sama Lista. Daren mencium kedua pipi gembil Kalista, lalu mengajak keduanya untuk sama-sama masuk ke dalam rumah. Mas, coba telepon Diana, tanyain gimana keadaan mama sekarang. Beneran gak apa-apa kita gak nginep. Jara masih khawatir sama kondisi mama, kita Jarana saat setelah makan malam. Jarana takut kalau Sarah masih merasa kesepian. Daren mengangguk, lalu mengambil gawenya di atas meja dan menelepon Diana. Panggilan pertama tak diangkat oleh adiknya itu. Gak diangkat, mungkin lagi ada pada makan malam, tutur Daren. Coba ke nomor Epan, timpal Jarana. Daren pun kembali menurut dengan menelepon nomor adik iparnya itu. Telepon tersambung, meski sama saja tak diangkat juga. Hingga pada panggilan kedua, akhirnya diangkat. Halo bro, kenapa? Tanya Ipan di seberang telepon. Gue cuma mau nanyain kondisi mama. Ini Jara khawatir katanya. Telepon ke nomor Diana, tapi gak diangkat-angkat, jawab Daren. Mama lumayan membaik sih. Kelihatannya udah gak sedih lagi. Meski ya sesekali masih kedapatan sering melamun kesendirian, timpal Ipan. Justru Diana ini yang gak enak badan. Pulang dari butik tiba-tiba panas. Diana baru saja minum obat, baru merem nih, lanjut Ipan. Oh pantas, perlu dibawa ke dokter gak? Tanya Daren yang ikut cemas. Gue tadi udah ajak ke dokter, tapi Diana nolak. Katanya minum obat penurun demam aja. Mungkin kurang tidur seminggu ini. Pola makan juga gak disiplin. Ya maklum sih. Terdengar hela nafas pelan dari mulut Ipan. Iya, keadaan ini memang tidak mudah. Mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya dengan kuat, timpal Daren memberi semangat. Gue titip Diana sama mama ya. Gue percaya lo bisa jaga mereka dengan baik. Sip, santai aja bro. Mereka kan sekarang keluarga gue juga, timpal Ipan. Daren pun mengakhiri panggilannya dan meletakkan kembali ponselnya. Siapa yang sakit mas? Tanya Jarana dengan mimik khawatir. Jarana takut Sarah kenapa-kenapa. Diana, demam katanya, sepulang dari butik, jawab Daren. Ya Allah, kasihan Diana. Pantesan, tadi Jara lihat wajahnya sedikit pucat. Sakit ternyata, timpal Jarana. Iya, kurang istirahat kayaknya kemarin-kemarin, timpal Daren. Iya, kasihan dia. Pasti terpukul banget dengan kepergian papa. Kalau gitu berarti Diana gak usah pergi ke Purwakarta dulu buat kerja sama toko baju itu. Kalau Jarana aja yang pergi, boleh gak mas? Tanya Jarana lagu. Kenapa harus kamu yang pergi ke sana sih? Kenapa gak dia aja yang nyuruh datang sini? Mas khawatir kalau kamu yang pergi, jawab Daren seolah keberatan. Kan kita yang mau nawarin kerjasama mas, bukan dia. Sekalian Jarana juga mau lihat tokonya, mau tanya pangsa pasar daerah sana dan lain-lain. Lagi pula Purwokerto itu kan dekat, gak nyampe seharian
juga pasti udah pulang lagi, jawab Jarana. Daren pun terdiam sejenak untuk berpikir. Meski berat hati, akhirnya Daren mengangguk. Dengan syarat, kamu harus hati-hati dan jaga baik-baik kandunganmu. Kalau lelah istirahat. Maaf, Mas gak bisa nganterin karena ada hal urgent di kantor. Gak apa-apa Mas, Jana bisa minta Anggi buat nganterin. Meski perempuan, dia supir yang handal. Gak canggung juga kalau sesama perempuan, timpal Jarana. Daren pun mengangguk setuju. Tanpa mereka sadari, dari tadi ada sepasang telinga yang menguping pembicaraan mereka berdua. Hani, dia mendengar semua rencana Jarana, hingga sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di kepalanya. Jarana, siap-siaplah. Sebentar lagi, kamu akan menyusul ayah mertuamu tercinta ke neraka. Hani berkata dengan bibir tersenyum miring dan mata menatap tajam pada kakak madunya itu.